Sebuah pengantar, menjaga pikiran pada era kebohongan. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa berita, maka lakukanlah penelitian atau tabayun, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum dengan tidak mengetahui fakta yang sebenarnya. Sehingga jadilah kalian menyesal atas perbuatan kalian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai mereka berhasil memurtadkan kalian dari agama kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin, yang mereka membisikkan kata-kata indah juhrufal qauli untuk menipu manusia. Pesan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-6 itu begitu jelas. Ya, dalam menerima informasi, perhatikan kredibilitas sumber berita. Waspadai jika berita itu bersumber dari orang fasik. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kisah Al-Walid bin Uqbah. Dia diutus Nabi Muhammad SAW untuk menarik zakat dari Bani Mustalik yang telah menyatakan masuk Islam. Al-Walid tidak berhasil menarik zakat dan pulang kembali ke Madinah dengan membawa laporan bahwa Bani Mustalik telah murtad dari Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersiap-siap mengirimkan pasukan ke Bani Mustalik. Namun sebelum itu terjadi, datanglah utusan Bani Mustalik dan membantah berita Al-Walid. Lalu turunlah ayat itu. Bahkan ayat tersebut memberi julukan buruk kepada Al-Walid, yaitu si fasik. Tegasnya seorang pembohong. Ibnu Zaid Muqatil dan Sahal bin Abdullah memberi arti orang fasik sebagai pembohong atau kazab. Sementara Abul Hasan Al-Warraq memberi arti orang fasik sebagai orang yang tidak segan-segan menyatakan suatu perbuatan dosa. Senjata setan. Kisah itu mengisyaratkan betapa pentingnya kehati-hatian kaum muslim dalam menerima, mengolah, dan menyebar informasi. Silakan menerima informasi dari kaum fasik, tetapi harus dilakukan tabayun terlebih dahulu. Lakukan cek dan cek ulang. Jangan percaya begitu saja informasi dari kaum fasik, apalagi kaum kafir. Secara khusus, bahkan Al-Quran mengingatkan bahwa musuh utama para nabi dan tentu juga para pengikutnya adalah setan-setan dari jenis manusia dan jin yang senantiasa menyebarkan kata-kata indah, juhrufal qaul, dengan tujuan untuk menipu manusia. Bukankah iblis juga menggoda Adam dan Hawa dengan kata-kata indah dan ungkapan yang menawan? Iblis tidak menggunakan kata-kata kasar apalagi menakut-nakuti. Dengan begitu, iblis berhasil membujuk Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Henry Martin, seorang tokoh misionaris terkenal dengan ungkapannya, "Aku datang untuk menemui umat Islam, tidak dengan senjata tapi dengan kata-kata, tidak dengan kekuatan tapi dengan logika, tidak dalam benci tapi dalam cinta." Perang salib telah gagal, begitu kata Henry Martin. Karena itu, untuk menaklukkan dunia Islam perlu resep lain. Gunakan kata, logika, dan kasih, bukan kekuatan senjata atau kekerasan. Hal senada dikatakan misionaris lain, Raymond Lull. Saya melihat banyak ksatria pergi ke tanah suci dan berpikir bahwa mereka dapat menguasainya dengan kekuatan senjata. Tetapi pada akhirnya semua hancur sebelum mereka mencapai apa yang mereka pikir bisa diperoleh. Lull mengeluarkan resep, Islam tidak dapat ditaklukkan dengan darah dan air mata, tapi dengan cinta, kasih, dan doa. Menurut Eugene Stock, mantan sekretaris redaksi Kunz Missionary Society, tidak ada figur yang lebih heroik dalam sejarah Kristen dibandingkan Raymond Lull. Lull adalah misionaris pertama dan mungkin terbesar yang menghadapi para pengikut Muhammad. Ungkapan Lull dan Martin itu ditulis oleh Samuel Marinus Zwemer, misionaris Kristen terkenal di Timur Tengah, dalam bukunya yang berjudul A Challenge to Faith 1907. Buku yang berisi untuk menaklukkan dunia Islam itu disebut Zwemer sebagai
beberapa kajian tentang kebutuhan dan kesempatan di dunia para pengikut Muhammad dari sudut pandang misi Kristen. Informasi memang hal teramat penting dalam kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan, berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu, dan lisanmu. Kini, apa yang sudah dilakukan oleh umat Islam dalam berjuang menghadapi penyesatan informasi pada berbagai bidang, termasuk pendidikan. Informasi pendidikan. Tanyakanlah pertanyaan ini kepada para pelajar kita. Sebutkan contoh satu negara maju. Apa jawaban yang keluar dari mulut mereka? Adakah mereka menyebut bahwa negara terbaik dan termaju adalah negara Madinah di masa Nabi Muhammad SAW? Atau justru mereka menyebut Jepang sebagai jawabannya? Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Anak-anak sekolah sudah dijajali informasi bahwa negara maju adalah negara yang infrastrukturnya baik, pendapatan per kapita tinggi, jumlah penganggurannya sedikit, dan ukuran-ukuran materi lainnya. Tidak ada kriteria iman, takwa, dan akhlak mulia yang menjadi penentu kemajuan suatu bangsa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti dia akan mencurahkan berkah dari langit dan bumi. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Begitu banyak anak yang menghafal Al-Quran, tapi mereka tidak paham bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki prestasi peradaban yang sangat tinggi dalam membangun suatu negara. Membangun suatu negara pertama yang punya konstitusi tertulis. Beliau SAW juga berhasil mewujudkan masyarakat pembelajar, anti miras, dan hampir bebas dari yang namanya korupsi. Mengapa anak-anak berpikir demikian? Sebab informasi yang mereka terima tentang kriteria kemajuan suatu negara selama ini adalah versi sekuler dan materialistis. Para pelajar juga dijajali dengan informasi bahwa manusia itu merupakan tahapan tertinggi dari makhluk bernama hominid, sebangsa kera. Mereka merupakan jenis binatang, maka manusia pun, kata mereka, memiliki kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak ada kebutuhan primer berupa ibadah dan zikir kepada Allah. Apa akibatnya? Jangan heran jika begitu banyak pelajar yang memiliki persepsi bahwa tujuan hidup adalah untuk mencari makan. Sukses itu adalah sukses materi. Sukses yang utama adalah sukses di dunia, bukan sukses di akhirat. Akhirnya, mereka didorong untuk menjadi pemuja jabatan, pemuja kekayaan, pemuja kecantikan, pemuja kepopuleran, dan sebagainya. Mereka dilupakan oleh tipu daya dunia sehingga tidak menjadikan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat sebagai tujuan hidup yang utama. Begitu deras informasi dalam dunia pendidikan yang mengarahkan mereka untuk berpikir secara empiris rasional, melupakan ilmu wahyu, sehingga memunculkan sikap cinta dunia dan melupakan akhirat. Mengapa ada begitu banyak kasus pelecehan terhadap guru yang terjadi di dunia pendidikan? Tak perlu heran karena para pelajar dan wali murid mendapatkan informasi bahwa guru adalah tukang ngajar bayaran. Sebaliknya, dunia pendidikan menempatkan murid sebagai konsumen, dan konsumen adalah raja. Merekalah yang membayari sekolah dan guru-gurunya. Jadi, wali murid dan murid merasa berhak mengatur dan mendiktekan kemauan mereka kepada para guru. Padahal, kedudukan guru seharusnya adalah mujahid intelektual. Guru adalah pejuang intelektual. Guru bukan tukang ngajar bayaran. Namun, itu pun tergantung pada cara lembaga pendidikan memandang dan memperlakukan guru-guru mereka. Juga tergantung pada guru itu sendiri. Apakah dia memandang dirinya sebagai pejuang intelektual atau tukang ngajar bayaran? Contoh terakhir, kini beredar begitu banyak daftar ranking sekolah dan universitas terbaik pada level nasional dan internasional. Anehnya, banyak kaum muslimin terpelajar yang menerima daftar ranking sekolah dan universitas itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal,
Kriteria iman, takwa, dan akhlak mulia tidak dimasukkan dalam kriteria penilaian ranking sekolah atau kampus tersebut. Sementara itu, Al-Quran secara tegas menjelaskan bahwa yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa. Rasulullah SAW pun menyatakan bahwa manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama dan yang paling mulia akhlaknya. Islamic worldview. Kesalahan dan kesesatan berpikir seperti ini terjadi karena ketidakmampuan dalam menerima dan mencerna informasi secara kritis dan adil. Oleh karena itu, setiap muslim harus memiliki cara pandang Islam dalam memandang sebuah realitas. Ru'yatul Islam lil wujud atau Islamic worldview. Islamic worldview akan terbentuk pada diri setiap muslim jika dia bisa memahami konsep-konsep pokok dalam Islam dengan benar dan tepat, baik dalam hal ketuhanan, kenabian, wahyu, agama, manusia, alam, ilmu, kebenaran, kemuliaan, dan sebagainya. Misalnya Al-Quran mengajarkan bahwa orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Sekaya apapun seorang pelacur atau koruptor, sepopuler apapun pelaku maksiat, dan setinggi apapun jabatan orang kafir, fasik dan zalim, derajat mereka tidak lebih tinggi dari seorang guru ngaji yang ikhlas dan salih meski tinggal di pelosok kampung. Bagi seorang muslim, sekolah dan kampus terbaik adalah sebuah institusi pendidikan yang mampu mendidik para murid dan mahasiswanya menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bermanfaat bagi sesama, dan mau berjuang menegakkan kebenaran di tengah masyarakat. Itu kriteria utamanya, yang lain hanyalah tambahan. Sungguh sangat bermakna pesan Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Kalian juga akan kami didik untuk menjadi kader-kader pemimpin dan juga belajar untuk menjadi orang besar. Apa itu orang besar? Apakah mereka yang menjadi pengusaha besar? Atau jadi ketua partai? Atau ormas Islam yang besar? Bukan itu yang saya maksud orang besar. Orang besar itu adalah mereka yang lulus dan keluar dari pesantren ini dengan kemudian dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di pelosok desa sampai di kaki-kaki gunung. Dimanapun mereka berada, di bukit-bukit atau di kolong-kolong jembatan sekalipun, itu yang saya maksud orang besar. Karenanya patut kita ingat sekali lagi peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin, yang mereka membisikkan kata-kata indah zukhrufal qawli untuk menipu manusia. Al-An'am ayat 112. Perintah Nabi Muhammad SAW sangat jelas bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maksudnya, carilah ilmu yang bermanfaat agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan agar tidak tertipu oleh informasi menyesatkan. Carilah ilmu yang benar dengan cara yang benar dan kepada guru-guru yang benar pula. Era kebohongan. Rasulullah SAW pernah memperingatkan kita semua. Akan datang pada umat manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan. Saat itu, pembohong dianggap orang jujur dianggap pembohong, pengkhianat dianggap sebagai orang amanah dianggap pengkhianat, dan yang berbicara kepada masyarakat adalah ruwai bid'ah. Ada yang bertanya, siapakah ruwai bid'ah itu? Rasulullah SAW menjawab, orang bodoh yang memegang urusan rakyat. Apakah zaman yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu sudah tiba saat ini? Wallahu alam. Yang jelas saat ini kita telah memasuki suatu masa yang dikenal dengan era post-truth, zaman pasca kebenaran atau era yang melampaui kebenaran. Tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kebohongan. Istilah post-truth mulai terkenal setelah Kamus Oxford menempatkan kata ini sebagai kata yang fenomenal pada tahun 2016. Katanya, pada tahun 2016, post-truth has gone from being a peripheral term to being a mainstay in political commentary, now often being used by major publications without the need for clarification or definition in their headlines. Pada era post-truth atau era kebohongan, suatu berita diterima lebih karena faktor emosi meskipun tanpa didukung fakta yang memadai. Tidak ada cek dan cek ulang,
Kebohongan yang direkayasa menjadi seolah-olah kebenaran akan memiliki pengaruh yang kuat dalam diri seseorang, keluarga, atau masyarakat. Padahal, betapapun canggihnya, kebohongan pasti akan berujung pada keburukan dan kerusakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hendaklah kalian selalu jujur, sebab kejujuran akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantar ke surga." Apabila seorang selalu jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah dusta, sebab dusta mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan memiliki kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Pada era kebohongan saat ini, hampir tidak mungkin mengasingkan seseorang dari segala jenis informasi, baik informasi merusak maupun maslahat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat ke-112, bahwa setan, baik dari jenis manusia maupun jin, menipu dan menyesatkan manusia dengan menyampaikan informasi yang menarik tapi merusak. Kita tidak dapat menyalahkan keadaan. Setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3. Informasi yang merusak itu bukan hanya disebarkan melalui koran, internet, televisi maupun media massa lainnya. Namun, ada kalanya informasi yang salah itu dikemas dengan indah lalu disampaikan dengan canggih dan sistematis dalam buku-buku ajar pada semua jenjang pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Berbagai teori yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada para mahasiswa, santri, dan mahasiswa. Seolah-olah ilmu yang salah itu adalah kebenaran rasional dan empiris atau kebenaran ilmiah. Sementara itu, Al-Quran tidak dianggap sebagai sumber ilmu yang otoritatif. Lalu, terjadilah kekacauan ilmu, confusion of knowledge, yang berujung pada hilangnya adab dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Karena begitu cepat dan masifnya serbuan informasi yang destruktif pada seluruh anggota keluarga kita, maka cara yang terbaik untuk menghadapinya adalah dengan membangun pola pikir Islami yang adil dan beradab. Insya Allah, gagasan-gagasan pilihan yang ada di buku ini dapat membentuk pola pikir sesuai dengan Islamic worldview sehingga dapat menjadi pemandu pikiran pada era kebohongan. Insya Allah, dengan pola pikir yang benar, kita dan seluruh anggota keluarga bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Beragam ide dalam buku ini mencakup berbagai topik, tetapi sebagian besar terkait dengan masalah ilmu, pendidikan, dan peradaban. Kami berharap pembaca bersedia berlangganan pojok 1000 artikel pilihan. Lihat pada halaman adianhuzaini.net atau hubungi admin 085882930492. Dengan begitu, selain dapat membaca ratusan gagasan, pembaca juga dapat menikmati artikel terbaru kami setiap pagi. Insya Allah, buku ini akan memudahkan para pembaca untuk memahami satu ide atau topik pemikiran secara mudah dan tuntas. Terima kasih atas kesediaannya untuk baca buku ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diraih. Amin.